Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan mempelajari tentang salah satu alternatif uji yang dapat dilakukan ketika kita memiliki dua sampel dan beberapa syarat ya yang harus dipenuhi di asumsi parametrik tidak terpenuhi. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai uji alternatif independent sample t-test, yaitu ketika kita memiliki dua sampel yang tidak berpasangan, yaitu dengan pertama menggunakan Mann-Whitney U-test. Nah, tetapi kalau kita lihat di asumsinya, kemarin uji ini meskipun dia tergolong non parametrik, tetapi masih harus mensyaratkan homogenitas data, yang maknanya ketika kita uji homogenitas lalu dia ketemu homogen, maka kita bisa menggunakan uji Mann-Whitney U-test ini. Tapi kalau seumpamanya data penelitian kita tidak memenuhi asumsi normalitas dan juga tidak memenuhi homogenitas, apakah tidak bisa dianalisis dengan menggunakan statistika inferensial? Nah, tentu masih ada alternatif yang bisa kita gunakan apabila asumsi tersebut tidak terpenuhi. Nah, uji alternatif yang bisa digunakan ketika hasil dari homogenitas datanya itu terbukti tidak homogen, yaitu dengan uji two-sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, di uji two-sample Kolmogorov-Smirnov ini menjadi salah satu pilihan terakhir ketika kemungkinan uji dua sampel yang independen itu tidak bisa dilakukan menggunakan independent sample t-test maupun dengan menggunakan uji Mann-Whitney U-test. Nah, apabila kita menjumpai kasus data tidak berdistribusi normal untuk pembanding dua data independen, maka opsi yang dapat digunakan yaitu adalah Mann-Whitney U-test. Akan tetapi uji tersebut mensyaratkan data harus homogen. Nah, apabila kita data tidak distribusi normal dan tidak homogen, ada alternatif yang bisa digunakan yaitu uji two-sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, uji ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya perbedaan dua kelompok data yang independen ketika asumsi normalitas dan homogenitas tidak terpenuhi. Dengan pengambilan keputusannya bahwa ketika nilai signifikansi nanti kurang dari 0,05, maka maknanya terdapat perbedaan. Sedangkan apabila lebih dari 0,05, maka artinya tidak signifikan atau perbedaan yang ada itu tidak bermakna, seperti itu. Nah, kita coba langsung praktek dengan menggunakan SPSS. Bagaimana caranya? Di sini ada satu contoh data yang akan kita gunakan untuk uji ini. Nah, di sini ada data mengenai jumlah individu maka KSP di dua lokasi penelitian berbeda. Jadi di sini ada lokasi X, ada lokasi Y dengan ulangan pengambilan datanya berapa ini? 25 ya. Nah, seperti ini. Lalu perintahnya adalah selidikilah apakah kedua lokasi tersebut memiliki perbedaan jumlah populasi yang signifikan atau tidak. Nah, maka dari sini kita harus memilih apa kemungkinan uji yang harus kita lakukan, yang paling tepat seperti uji apa gitu. Nah, langsung kita buka SPSS-nya seperti ini ya, halaman awal. Kita melakukan labeling di variable view, karena ini datanya independen ya, maka di sini kita buat saja label. Lalu di sini ada populasi. Di sini kita ambil seperti biasanya. Ini di lokasi X. Oh, ini nabrak dengan perintah tadi ya. Kita agak geser saja. Nah, seperti ini. Langsung kita melakukan ini ya, pembentukan variabel di variable view. Yang pertama adalah saya beri label saja. Yang kedua adalah data tentang jumlah individu. Nah, populasi ya, populasi.
Nah, di sini label kita kasih lokasi, yang di sini kita kasih jumlah individu. Sorry, di sini tadi populasi ya. Ini jumlah individu. Nah, langsung di sini desimalnya kita kosongkan karena tidak ada di value. Di situ 1 untuk lokasi X, 2 untuk lokasi Y. Nah, kita cek ya. Nah, di lokasi X, lokasi Y. Lalu di sini kita pilih nominal. Di sini kita pilih dengan scale. Balik ke data view, habis itu kita copy paste yang tadi. Nah, kalau sudah seperti ini, yang harus kita lakukan adalah kita harus memilih uji mana yang harus kita lakukan yang paling tepat dengan kasus data ini. Yang pertama, kita cek dulu apakah dia bisa ke independent sample t-test. Yaitu caranya menggunakan uji normalitas, lokasinya masukkan ke factor list, jumlah individu kita masukkan ke dependent list-nya. Lalu di bagian plot seperti biasa ya, normality plot with test, continue, dan oke. Nah, ini sudah muncul output yang kita butuhkan adalah yang normalitasnya. Nah, di sini kalau kita lihat, oh ternyata nilai signifikansinya kurang dari 0,05, baik di lokasi X maupun di lokasi Y. Nah, ini berarti bahwa data yang kita miliki, kedua data ini tidak memenuhi asumsi parametrik, yaitu berdistribusi normal, karena value-nya di bawah 0,05. Maka kita tidak bisa menggunakan uji independent sample t-test. Nah, lalu apa yang kita lakukan sekarang? Kita sudah memiliki pilihan apakah kita mau menggunakan dengan kasus seperti ini, apakah kita mau menggunakan uji Mann-Whitney U-test. Nah, kita harus tahu asumsi yang harus dipenuhi selanjutnya, yaitu uji homogenitas, karena uji Mann-Whitney U-test itu mensyaratkan uji homogenitas data ya, datanya harus homogen. Maka seperti ini, ke compare means, one way ANOVA, seperti biasa ya, seperti ini, langsung menuju ke option, homogeneity of variance test, continue, dan oke. Nah, ini langsung muncul dan kita fokus ke based on mean seperti biasa. Nilai signifikansinya itu adalah 0,000. Nah, ini tentu di bawah 0,05 sebagai batas signifikansi yang disyaratkan. Nah, di situ kalau seumpamanya value-nya, uji homogenitasnya kurang dari 0,05, maka berarti tidak homogen gitu. Jadi sampel itu tidak diambil dari populasi yang homogen, maka syarat untuk melakukan uji Mann-Whitney U-test itu tidak bisa dilakukan. Jadi tes Mann-Whitney U-test tidak bisa dilakukan untuk data ini karena asumsi homogenitas tidak terpenuhi. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita memiliki uji pamungkas nih yang pilihan yang bisa gunakan sebagai alternatif bagi kasus yang seperti ini. Nah, caranya adalah kita mau melakukan yang tes kita yang tadi saya jelaskan, yaitu uji two sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, bagaimana caranya? Cara untuk melakukan uji two sample Kolmogorov-Smirnov itu hampir sama langkahnya dengan uji Mann-Whitney U-test, dan bahkan di menunya itu sama lokasinya. Jadi caranya adalah di bagian analyze kita lari ke non-parametric test, habis itu ke legacy dialogues, lalu di situ ada two independent samples. Ini kan sama persis ketika kemarin kita melakukan uji Mann-Whitney U-test. Nah, kita pilih
two independent samples karena dua sampel kita saling bebas atau tidak berpasang. Nah, yang harus diperhatikan ya di sini kan sama nih kotaknya ini kan sama. Kita yang harus diperhatikan itu adalah di test type ini. Karena di sini ada pilihan Mann-Whitney U-test, di sini ada Kolmogorov-Smirnov. Ya, maka karena kita mau melakukan uji Kolmogorov-Smirnov sebagai alternatif Mann-Whitney yang tadi tidak homogen, maka kita harus hilangkan cek di sini. Kita gantikan ke Kolmogorov-Smirnov. Seperti ini. Nah, lalu kita seperti biasa untuk grouping variabelnya itu adalah di sini sebagai lokasinya ya, lokasi sebagai grouping variabel, lalu jumlah individu sebagai tes variabelnya. Nah, setelah itu kita harus define groups-nya dulu. Di situ cuman ada dua ya, tadi grup 1, 1, grup 2 dilabeli 2. Nah, setelah itu continue. Nah, habis itu oke saja. Nah, di sini sudah muncul outputnya two sample Kolmogorov-Smirnov test. Kita lihat bahwa di sini ada frekuensi ini menunjukkan jumlah data yang masuk dari lokasi X dan lokasi Y sama-sama 25, maka seluruh data terproses dan kita melihat langsung ke bagian sini nih. Nah, di sini ada asym significance to tilde ini. Nah, ini yang menjadi penentunya. Ketika nilai signifikansi di asym sig to tilde ini kurang dari 0,05 tadi ya di sini. Nah, ketika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka bernilai signifikan atau terdapat perbedaan di antara dua kelompok. Sedangkan kalau lebih bermakna tidak signifikan. Nah, dari output ini jelas kita sudah bisa menebaknya bahwa ini nilainya, value-nya itu dikurang dari 0,05, maka ya data kedua data populasi tadi di lokasi X dan Y itu memiliki perbedaan jumlah individu yang signifikan. Nah, itu adalah cara bagaimana kita melakukan uji alternatif dari dua data perpasangan yang kita tidak data kita itu tidak memenuhi syarat asumsi normalitas dan juga homogenitas. Saya pikir itu untuk uji Kolmogorov-Smirnov yang two sample t-test semoga dapat dipahami. Saya akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.